Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Dani Arwanto akan menjelaskan tentang pertemuan pertama dan kedua dari metode penelitian. Di sini kita akan bahas apa itu penelitian. Yang pertama, menurut Sutrisno Hadi, beliau mengatakan bahwa penelitian tersebut adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, baik metodologis dan konsisten, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Sedangkan menurut Donald Ari, beliau mengatakan bahwa penelitian merupakan penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu pengkajian masalah dalam memperoleh informasi yang berguna serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan menurut Bruce Hillway, penelitian ialah suatu metode studi yang sifatnya mendalam dan penuh kehati-hatian dari segala bentuk fakta yang bisa dipercaya atas suatu masalah tertentu guna memecahkan masalah tersebut. Jadi, penelitian dapat kita simpulkan adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah yaitu sebuah penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Tujuan dari penelitian tersebut ada 3 hal, yaitu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kedua, menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki teori yang telah ada. Dan ketiga, menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki metode kerja. Fungsi dari penelitian: 1. Mendeskripsikan serta memberikan data atau informasi. Kemudian menjelaskan latar belakang tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Menyusun sebuah teori, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan dengan data-data yang sudah dikumpulkan, dan mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang sedang terjadi. Pentingnya dari suatu penelitian adalah: 1. Penelitian dapat menambah pengetahuan. Kemudian penelitian meningkatkan praktik, dan penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan. Ada 2 metode dalam mendapatkan suatu kebenaran: 1. Ilmiah, suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah sistematis, teratur dan terkontrol, seperti dari adanya perumusan masalah, penyusunan kerangka, penarikan eksperimen atau percobaan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam ilmiah, suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dalam pembicaraan tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau suatu anggapan dari para ahli fikir. Contohnya pendapat otoritas, pengalaman, penemuan secara coba-coba, dan metode a priori atau intuisi. Metode penelitian berdasarkan tujuan. Menurut Selites dan Hyman, bahwa penelitian berdasarkan tujuan ada 5 hal. Pertama, penelitian bersifat menjelajah atau eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sebuah gejala atau fenomena tertentu. Kemudian ada penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, atau gejala khusus dalam masyarakat, dan deskripsi fenomena alam. Kemudian ada penelitian yang bersifat menerangkan, bertujuan untuk menguji hipotesa tentang adanya sebab akibat antara berbagai variabel yang terdekat. Bisa merupakan titik pangkal langkah penelitian selanjutnya. Yang keempat, yaitu penelitian eksperimen. Penelitian ini sangat sesuai untuk menguji hipotesis tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan variabel penelitian. Kemudian ada penelitian tindakan, yaitu dalam penelitian ini tidak hanya melakukan penelitian sampai pada kesimpulan mengenai hubungan antar variabel, namun juga meneliti sampai action hubungan antar variabel. Penelitian berdasarkan metode itu ada 5 hal. Metode kualitatif, yaitu metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif, di mana proses penelitian lebih
lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori. Kedua yaitu metode kuantitatif. Untuk penelitian yang dilakukan secara sistematis terstruktur serta terperinci. Contohnya pada metode riset ini fokus pada penggunaan angka, tabel, grafik, dan diagram dan menampilkan hasil data atau informasi yang diperoleh. Kemudian yang ketiga adalah metode survei. Jadi digunakan untuk menambah hasil riset dalam membentuk opini atau pendapat dari orang lain yang berinteraksi langsung dengan objek yang diamati. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Keempat itu metode ex post facto. Metode ini adalah metode riset untuk meneliti hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Dari keterkaitan sebab akibat tersebut akan ditemukan kemungkinan baru yang dijadikan indikator dalam proses riset. Kemudian ada yang terakhir ada metode deskriptif. Metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Penelitian berdasarkan kajian ilmu ada dua hal, yaitu penelitian sosial. Penelitian yang lebih menekan pada pola-pola hubungan dan tatanan dalam masyarakat. Penelitian ini lebih khusus meneliti di bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Sedangkan penelitian eksakta, penelitian yang mengutamakan data dari hasil-hasil eksperimen percobaan dan lebih meliputi di bidang kimia, fisika, teknik, dan sebagainya.